Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini ada video yang cukup mengagetkan kita semua karena diprediksikan tanggal 6 bulan 6 jam 6 di tahun 2024 nanti itu akan ada peristiwa yang besar. Kita simak videonya dan kita ambil hal positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi itu sudah kehendak Sang Maha Kuasa, Tuhan betul. Yang Maha Esa. Entah itu yang sifatnya disebut baik maupun yang dinamai buruk. Apapun bentuk bencana yang sudah terjadi, semua adalah bentuk peringatan, dan alam semesta ini akan selalu memberi peringatan. Dan ada pesan atau peringatan yang janganlah disepelekan, yang itu berkaitan dengan angka 666 atau jam 6 tanggal 6 bulan 6 atau Juni yang tepat di pertengahan tahun 2024. Ketika menjelang waktu tersebut, marilah kita semua menjaga diri dan segenap keluarga agar berhati-hati. Karena jam 6 tanggal 6 bulan 6 2024 sebelum Prabowo Gibran dilantik, itu mengandung 7 isyarat peristiwa. Pertama, pralambang paeko atau isyarat terjadinya tipu muslihat besar yang menimbulkan adanya peristiwa yang memunculkan banyak korban. Jadi ada tokoh di negeri ini yang sakit hati dan dendam akibat kepentingan politik, lalu dia berusaha untuk menghasut dan memprovokasi masyarakat luas, sehingga akan terjadi huru-hara semacam demo besar-besaran yang bisa menimbulkan potensi bentrokan, pengerusakan, dan jatuhnya korban. Akar penyebab awalnya adalah di tanggal 6 bulan 6 tepat jam 6 sore itu adalah momen terbukanya portal gaib secara besar-besaran dari kekuatan iblis yang mengerahkan segenap pasukannya untuk mencari jiwa-jiwa yang akan dijadikan tumbalnya. Dan setelah itu, siapapun yang sedang dilingkupi rasa dendam dan kebencian, maka mereka akan tertipu oleh pengaruh kekuatan gaib yang buruk sehingga melakukan huru-hara dan menjadi jiwa yang dikorbankan dalam peristiwa tersebut. Jadi jagalah diri dan keluarga setelah menjelang bulan Juni nanti, janganlah sampai terhasut atau terprovokasi. Ya, dari pernyataan yang pertama tadi itu tentang politik dan diprediksikan ada demo besar ya, dimana pada tanggal tersebut jika demonya terjadi tanggal 6 bulan 6 maka akan banyak sandikolo yang kalau dalam bahasa Jawa itu pengaruh-pengaruh atau energi-energi negatif yang akan muncul yang mempengaruhi seseorang sehingga melakukan sesuatu hal yang anarki. Kita doakan semoga itu tidak terjadi. Kita simak videonya yang selanjutnya. Kedua, pralambang pepeling sebab belenjani prahoro atau isyarat tentang kemunculan peristiwa alam akibat banyak orang yang sudah ingkar terhadap bencana yang terjadi. Jadi akan muncul peringatan lagi dalam bentuk bencana yang tidak lain penyebabnya adalah akibat masyarakat luas masih saja berbuat dan perilaku yang mengundang datangnya bencana. Mereka tidak mau mengambil hikmah bahwa bencana yang sebelumnya adalah peringatan dari Sang Maha Kuasa, tetapi justru malah masih saja berbuat kerusakan. Dan tanggal 6 bulan Juni adalah permulaan terjadinya peringatan itu kembali terjadi. Tetapi itu adalah peringatan, dan semoga kita semua diberikan keselamatan. Ketiga, pralambang
tu kobong, yaitu adanya isyarat tentang bebatuan yang terbakar, yang bisa dimaknai adanya peristiwa peringatan tentang gunung berapi, entah gunung berapi yang meletus, gunung yang erupsi yang bisa memakan korban. Jadi waspadalah nanti sejak menjelang tanggal 6 Juni bagi siapapun yang berada di daerah yang dekat dengan gunung berapi yang aktif. Waspadalah, tetapi marilah kita semua memohon dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa, semoga itu tidak terjadi. Andai pun terjadi, semoga diberikan keselamatan dan tidak memakan korban. Yang keempat, pralambang geni, yaitu adanya isyarat peringatan tentang kemunculan api. Akan ada di daerah, terutama di kota besar yang terjadi pembakaran-pembakaran akibat kemarahan. Dan itu sangat besar, artinya bukan sekedar api kecil, artinya api besar yang merusak. Tetapi semoga sebelum hal ini terjadi, para pemangku kekuasaan di Nusantara ini, mereka semoga bisa berusaha untuk meredam terjadinya keributan tersebut, meredam siapapun pihak-pihak yang berpotensi membuat huru-hara supaya kejadian ini tidak terjadi nantinya. Karena jika tidak diwaspadai, itu akan memunculkan korban dan kerusakan yang sangat besar. Kelima, pralambang si garis siti, yaitu isyarat peringatan terbelahnya tanah, yang bisa dimaknai akan terjadinya gempa bumi. Hati-hatilah dan tetap waspada siapapun yang berada di daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak gempa, karena tanpa pertolongan Sang Maha Kuasa atas terjadinya gempa tersebut, itu bisa berdampak kerusakan yang sangat parah. Tetapi kita semua harus berdoa dan mendoakan semoga Sang Maha Kuasa memberikan keselamatan akibat bencana gempa, yang munculnya tidak lain adalah bentuk peringatan kepada kita semua. Ya, sampai ke 5 itu tentang bencana alam ya. Memang potensi bencana alam kita tidak tahu, dan ini prediksi atau perkiraan ya. Kita mudah-mudahan kita selalu siaga dan kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Kita lanjutkan lagi video berikutnya. Keenam, pralambang tumekone banyu, yaitu isyarat tentang datangnya air atau hujan besar. Dan ini bisa berdampak pada terjadinya banjir yang melanda di Nusantara. Setelah masuk 6 Juni 2024 nanti, siapapun yang berada di daerah yang rawan banjir haruslah waspada dan berhati-hati, karena ancaman banjir bisa kembali melanda di beberapa daerah di Nusantara ini. Yang ketujuh, isyarat nandur. Isyarat tentang menanam apapun yang mudah ditanam. Tanamlah apa saja yang itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran dan bahan makanan yang lain. Manfaatkanlah lahan-lahan di sekitar rumah untuk menanam, karena hal tersebut mengisyaratkan tentang terjadinya puncak mahalnya kebutuhan bahan pokok seperti bahan-bahan bumbu dan sayuran. Hal itu akibat kelangkaan bahan makanan tersebut, dan itu terutama terjadinya di kota-kota besar di Nusantara. Ojo lali nyenyuwun lan ndedonga mergo kuwi pusakane wong kang percaya marang Kang Maha Kuwasa. Janganlah lupa memohon dan berdoa, karena itu adalah senjata bagi orang yang beriman kepada Sang Maha Kuasa. Ya, demikian videonya. Kita ambil hikmah dari video tersebut. Yang perlu kalian catat adalah ini hanya prediksi atau ramalan. Kita ambil hal positifnya, kita jadikan bahan untuk introspeksi diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.